Shalom saudara yang dikasihi dalam Yesus. Kita patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih bernafas dan Tuhan beri kesempatan untuk kita datang beribadah menghampiri tahta kemuliaan-Nya. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia kudus adanya. Kekudusan Bapa. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory, glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami punya Allah yang Maha Kudus. Kami berseru dan menyanyikan hosana, glory bagi Sang Raja. Kami bersama-sama datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu karena kami tahu Engkau Allah yang layak dan patut kami sembah, kami tinggikan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu, untuk memberikan peringatan kepada kami, untuk memberikan penegasan kepada kami. Hanya Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Hanya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar pikiran dan dugaan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa kami. Berkati Tuhan akan firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya ambil di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kata-kata firman Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 12, berawas-awaslah
janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu. Lalu ayat yang ke-14, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, ketahuilah bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang cemburuan. He is a jealous God. Nah, satu saat ada seorang anak berteriak kepada ibunya, "Mami, mami, aku ini lagi ngomong sama mami. Kok maminya ngomong terus sih sama orang itu?" Protes seorang anak ketika ibunya asik ngobrol dengan orang lain. Dan anak itu cemburu, saudara. Anak itu minta perhatian kepada maminya, kepada ibunya yang saat itu sedang sedang terbagi kepada orang lain. Ia butuh perhatian dari sang ibu. Makanya ia protes ketika ibunya itu sibuk mengurus hal lain selain ngurus dirinya. Nah, saudara, di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14 dengan tegas dan jelas kita membaca Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah yang cemburu. Nah, apakah Tuhan itu membutuhkan perhatian saudara dan saya sehingga tidak rela jika umatnya itu mengurusi ilah-ilah lain? Dan jika tidak diperhatikan, maka Allah bisa protes. Allah bisa marah, bahkan membuat umatnya mengalami kesusahan. Nah, jauh dari gambaran itu, saudara. Di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Tuhan. Coba saya bacakan buat saudara di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Firman Tuhan katakan, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Yakni di tengah-tengahnya engkau diam dan akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat." Ayat 11. "Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Tuhan menyebut dirinya, menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Dia. Menunjukkan kepada kita di dalam 2 ayat ini bagaimana Allah berkuasa melakukan segala sesuatu, bahkan menentukan hidup matinya seluruh bangsa. Dan Tuhan bertujuan supaya melalui kita sebagai umatnya, atau saat itu firman Tuhan berbicara melalui Israel sebagai umatnya, segala bangsa akan melihat perbuatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 bagian yang ke-B, yang di tengah-tengahnya engkau diam dan seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Nah, saudara sekalian, ketika hati umat Tuhan berpaut, berbalik kepada hal yang lain, mereka tidak lagi dapat menjadi cerminan akan kemuliaan Tuhan. Mereka merusak kehormatan Tuhan karena menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang tidak sebanding dengan Tuhan. Nah, kalau saudara
selesaikan pembacaan firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-17, ayat yang ke-14 bagian yang terakhir saya bacakan. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri ini. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka, mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, anak-anak perempuan itu akan berzina mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Inilah yang tidak Allah kehendaki. Ketika umatnya berpaut kepada Allah lain. Ketika umatnya menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang sama sekali tidak sebanding dengan Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Allah yang memelihara hidup mereka. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sungguh saudara, kita patut gentar, kagum, hormat, sekaligus bersyukur memiliki Tuhan yang cemburuan. Bukan karena dia kekanak-kanakan, bukan karena dia Allah yang membutuhkan perhatian dari kita. Dia Allah yang memang adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala hormat, syukur dari manusia menciptakannya segambar dengan dia. Seperti halnya bangsa Israel. Mereka kerap kali juga lebih suka memilih apa yang baik menurut pandangan mereka. Tidak jauh berbeda dengan kita pun. Sikap kita selalu tidak menunjukkan kalau Tuhan itu layak dihormati dan ditaati. Ingatlah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Nah, apa artinya bahwa Allah itu Allah yang cemburu? Saya pikir cemburu itu salah. Tetapi ketika kita memperhatikan dan menggunakan kata cemburu, kita biasanya mengatakannya dalam konteks kita iri terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Kata cemburu seringkali kita pakai konsep iri karena merasa orang lain memiliki barang yang lebih bagus, memiliki barang kepunyaan yang lebih wah daripada kita, atau kita iri oleh karena orang lain kelihatannya lebih pintar, mampu, bahkan terampil dari diri kita sendiri. Misalkan skillnya, atau mungkin karena penampilannya membuat orang lain itu lebih tampan, lebih cantik dibanding dengan diri kita sendiri. Nah saudara, saya yakin sekali kalau Allah yang kita percayai ini bukan cemburu, bukan iri seperti seseorang yang mempunyai sesuatu yang Allah tidak miliki. Tidak sama sekali. Mari kita perhatikan di dalam Keluaran tadi, ayat yang kedua, pasal yang ke-20. Ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Saudara perhatikan di dalam ayat ini Allah berbicara kepada kita tentang cemburu oleh karena orang mengambil apa yang menjadi miliknya lalu memberikannya kepada yang lain. Sekali lagi saya tekankan, di dalam ayat ini Allah berbicara mengenai cemburunya dengan tegas oleh karena manusia ciptaannya, umat kesayangannya mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan lalu memberikannya
kepada Allah lain. Coba perhatikan baik-baik apa yang mereka lakukan. Orang-orang membuat patung dan sujud menyembah kepada patung-patung itu. Yang seharusnya mereka hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Bukan kepada patung-patung yang mereka buat. Nah, hal ini merupakan sesuatu kekejian bagi Allah. Kalau saudara dan saya beribadah atau melayani siapapun selain Dia. Jadi penyembahan dan pelayanan hanyalah bagi Allah kita yang hidup saja. Merupakan sesuatu dosa ketika kita mengingini atau iri ataupun cemburu pada seseorang karena dia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Tetapi ketika Allah mengatakan Dia adalah Allah yang cemburu, dan apa yang Allah cemburui adalah apa yang memang merupakan milik kepunyaannya. Hanya Dia yang patut disembah. Menerima pujian, hormat, syukur ketika umatnya memanjatkan kepadanya. Karena hanya Dia Allah satu-satunya yang layak menerima semuanya itu. Itu merupakan hak Allah. Kalau Dia cemburu ketika ibadah kita, pujian, hormat, penyembahan kita berikan kepada Allah lain atau kepada berhala. Jadi arti kecemburuan di sini serupa dengan yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 1, 2 Korintus pasal 11, maksud saya ayat yang kedua. Dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Maksud Rasul Paulus di sini, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paulus di sini tidak ingin orang-orang yang dia layani disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Yesus. Jadi kecemburuan semacam ini mencerminkan isi hati Allah. Kecemburuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus di sini seperti kecemburuan yang Allah nyatakan ketika menyatakannya kepada Musa lewat 10 perintahnya. Aku, tadi Keluaran 20 ayat yang kelima. Dia katakan dalam surat ke-10 perintahnya, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi di sini kecemburuan Allah tidaklah seperti perasaan cinta saudara dan saya yang berpusat kepada diri sendiri. Isi hati Allah mengungkapkan akan kerinduannya yang besar. Kerinduan tentang apa? Kerinduan untuk melindungi umatnya yang telah Dia ciptakan. Kerinduan untuk memprotek ciptaannya yang mulia, yaitu saudara dan saya, yang telah diselamatkannya. Dan Allah menjadikan kita, Allah telah menyelamatkan kita agar kita mengenal dan menikmati Dia. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, kalau ada pertanyaan mengapa Allah kita bisa cemburu? Bukankah Dia adalah Allah yang Maha Pengasih? Bukankah Dia adalah Allah yang Maha Pengampun? Yes. Namun saudara, inilah gambaran manusiawi untuk melukiskan tentang kasih Allah yang begitu besar, agung, tanpa bandingannya. Kasih Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai umatnya. Dan Tuhan ingin supaya manusia meresponi, menanggapi akan kasih ilahi itu. Yaitu dengan apa? Dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah saja. Tapi ketika manusia melanggar hukumnya Allah itu, maka Dia di dalam ayat yang kelima, Keluaran 20 tadi,
Dia Allah yang cemburu, akan membalaskan kesalahannya kepada bapa dan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Wow, saudara. Ada hukuman. Ada sesuatu yang amat sangat mengerikan. Kalau kita melanggar akan hukum tersebut, janganlah engkau buat di hadapan patung yang menyerupai. Kan? Jangan sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Sebab aku adalah Allah yang cemburu. Aku akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Satu gambaran istimewa bahwa Allah itu bisa digambarkan seperti seorang suami umat Israel. Israel sebagai mempelai perempuannya. Demikian begitu eratnya hubungan Allah dengan umatnya. Karena itu hukum ini harus dipegang secara turun-temurun, saudara. Aku akan membalaskan kepada bapa dan kepada anak-anaknya, sampai keturunan ketiga dan keempat bagi orang-orang yang membenci aku. Masih adakah yang kita perlukan lagi? Selain daripada Allah yang begitu punya kerinduan yang sangat mendalam untuk membuat kita umatnya, mempelai perempuannya mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Bukan hanya untuk sementara. Ingat sekali lagi bahwa Allah kita, Allah yang cemburu. Kalau milik kepunyaannya kita ambil dan kita berikan kepada Allah lain. Hanya Dia Allah yang layak dan patut kita sembah. Kita naikkan pujian kepada Dia. Kita datang dengan penuh kehormatan. Dia Allah satu-satunya yang patut kita naikkan sembah, puji, hormat. Bahwa aku hendak memuji akan Dikau dengan segenap hatiku, di hadapan segala ilah aku akan bermazmur bagimu. Maka sujudlah aku di hadapan mahligai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu. Maka sujudlah aku di hadapan mahligai kesucian-Mu, sambil memuji namamu, karena kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu, karena kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang cemburu. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak sekali-kali berani untuk mengambil hak miliknya Tuhan. Kami harus beribadah hanya kepada Tuhan.
Kami harus memberikan pujian hormat hanya kepada Engkau Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang lain. Kami juga mendengar ada pembalasan yang Engkau akan lakukan kalau kami melanggar hukum-Mu tersebut, Tuhan. Kami tidak mau keturunan ketiga dan keempat daripada kami mengalami hukuman balasan dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah di tengah-tengah situasi yang masih krisis ini, kami datang kepada Allah yang mengetahui kedalaman isi hati kami. Allah yang ingin supaya kami sebagai umatnya hanya menyembah kepadamu Tuhan. Jauhkan kami Tuhan, singkirkan kami dari hal-hal yang membujuk kami untuk kami beralih kepada Allah yang lain. Hanya Engkaulah Allah satu-satunya, Allah yang cemburu, karena Engkau digambarkan sebagai sang suami dari umat-Mu. Engkau ingin supaya kami sebagai mempelai perempuan yang mengalami kebahagiaan bersama dengan Dia selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati dan dengar doa kami, seluruh umat-Mu, orang-orang yang dimanapun berada, memohon kepadamu atas situasi yang sedang menimpa seluruh dunia ini. Biarlah Engkau Allah akan memanggil kami kembali, mengumpulkan kembali kami untuk datang beribadah hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Amin.